سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tanya berapa jumlah kalian, jawabnya berapa? Kalau saya tanya berapa jumlah kalian, jawabnya berapa? Kalau saya tanya berapa jumlah kalian, jawabnya apa? Ratusan tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang bercita-cita ingin menyatukan sebuah negeri yang dikenal dengan sebutan Nusantara. Tahun 1800-an berkumpul pemuda-pemuda untuk bagaimana bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Tahun 1928 berkumpul pemuda mengucapkan satu label simbol kelahiran sebuah bangsa Indonesia. Kita kenal momen itu dengan sebutan Sumpah Pemuda. Tahun 1945 golongan muda bertikai dengan golongan tua untuk kemudian menculik Bung Karno, untuk kemudian bisa memproklamasikan kemerdekaan negeri kita Indonesia. Kemudian waktu berjalan, negara berkembang, lagi-lagi pemuda berkumpul. Ketika itu sudah dikenal dengan sebutan mahasiswa. Berkumpul untuk apa? Untuk menumbangkan sebuah rezim yang zalim. Mahasiswa membuktikan kekuatannya, Bung Karno dilengsarkan. Kemudian berkembang menuju tahun 1998, lagi-lagi negeri ini dipimpin oleh orang-orang zalim. Kemudian mahasiswa muncul lagi ke permukaan, bagaimana bisa menumbangkan orang-orang zalim dari permukaan. Tahun 98, sekitar 60 tahun yang lalu, ketika pemuda tidak dilenakan dengan yang namanya SNSD, ketika pemuda tidak dilenakan dengan yang namanya girl band begitulah. Kemudian hari ini banyak orang-orang yang mengatakan mahasiswa tugasnya hanya kuliah, mahasiswa hanya boleh melakukan penelitian, mahasiswa tidak boleh menyuarakan kebenaran di hadapan pemerintah dengan tegas. Hari ini kita katakan mereka salah. Mereka apa? Salah. Mereka apa? Salah. Ketika ada orang di gedung-gedung akademik mengatakan kita tidak boleh turun ke jalan, kita katakan dengan lembut, apa? Mereka apa? Menjadi kewajiban kita, menjadi tanggungan Universitas Gadjah Mada, apalagi mahasiswanya, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah lama hilang. 90% blok migas kita diambil oleh asing. Belum lagi emas, belum lagi batu bara dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita hanya dilenakan oleh besarnya gaji, ketika kita hanya dilenakan oleh fast food yang tidak penting, bahkan tidak menyehatkan, mau jadi apa negara ini? Maka hari ini saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian, beranikah ketika kita mengucapkan Sumpah Mahasiswa Indonesia sebagaimana dahulu pemuda mengucapkan Sumpah Pemuda Indonesia? Berani? Berani? Angkat tangan ke atas. Ikuti kata-kata saya. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia
satu, bangsa yang mencintai keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Jika ada 10.000 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika hanya ada 1 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan. Itulah aku. Hidup mahasiswa Indonesia. Mari kita tutup. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih terampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi,
berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah